Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik. Ya, masih tetap dari apa yang telah diungkapkan oleh beliau, Kiai Mukhlas. Tapi ini saya rasa cukup mencerahkan dan penting untuk kita ketahui bersama. Tidak panjang, hanya 7 menit ya. Tapi saya rasa ungkapan beliau, argumentasi yang telah dia ungkapkan perlu untuk kita cermati, penting untuk kita pahami bersama. Biar tidak panjang lebar ya, biar kita langsung menyimaknya. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke video, mari kita intro terlebih dahulu. Ya, kita intro dulu. Ada pendekatan yang mungkin bisa menjadi jalan tengah. Kalau soal dokumen, mungkin itu akan terus terjadi ikhtilaf karena masing-masing punya. Ada di nas Al-Quran itu ada tersedia untuk meruntuhkan ini. Pertama ya, soal dalil innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat tampilan. Itu kan bisa ditafsirkan termasuk tampilan itu ya termasuk kedudukan, termasuk keturunan, itu tidak dianggap oleh Allah, itu kan begitu sebetulnya. Nah itu juga sebetulnya itu menjadi senjata-senjata untuk menyadarkan itu bisa lebih tepat karena ada hujah yang kuat. Termasuk kemudian mengembangkan soal tentang al ulama warasatul anbiya. Pengertian waris ini ya, kan diutamakan kan. Nabi sampai mendeklir bahwa ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi, bukan zuriyah, tapi ulama. Dan saya tidak setuju kalau memang di Gebiawiyah begitu ya. Saya itu punya teman habaib, baik sekali, sopan, pinter, cerdas, oman lagi itu. Jadi baik sekali. Tapi ada yang menjengkelkan juga gitu. Nah saya lihat fenomena di Jakarta ini memang habib muda. Kalau yang sudah tua itu masya Allah, ya. Jadi tidak di Gebiawiyah itu. Saya di Habib di Gresik itu dicintai orang seperti Habib Soleh di Tanggul. Jadi kalau di Gebiawiyah semua ini agak cukup juga ya. Karena sudah terdoktrin di NU ini. Contoh ya. Makam Mbak Priyo, makam Mbak Lawi. Itu sudah hari-hari di podcast itu dikatakan makam palsu. Tapi orang ziarah tuh berbes-bes lah, nggak henti-hentinya itu. Karena menghidupkan Gus Dur. Padahal itu sudah disebut makam palsu ya Mbak Priyo ya. Tapi masih diziarahi gitu ya. Nah, jadi seperti ini kan yang membutuhkan penyadaran yang membutuhkan waktu yang lama, tidak hanya 1-2 tahun, Mas. Imbasnya nanti itu ya, jadi gini, ada buku sudah lama ditulis oleh orang non NU ya, perbudakan di kalangan NU, kiai dan para kiai dan santri. Jadi nanti arahnya ke sana, nanti setelah ini akan ke sana itu. Jadi buku itu ditulis oleh Hartono Ahmad Jais kalau nggak salah ya, sama siapa itu. Judulnya itu, gambarnya itu mengerikan sekali itu, perbudakan di kalangan santri dan kiai. Jadi ditulis seperti itu. Nah saya takut itu akan merembet karena ini doktrin kita di sini di Marunda ini ada makam. Satunya itu Gus Dur yang nunjukkan itu makam habaib ramai sekarang diziarahi orang. Apalagi ada teman kita yang kemudian hasil di situ. Jadi nggak semudah itu, karena ada hubungan soal eksoterisme ini kan tidak semudah itu. Makanya saya kan memang ini ekses negatif ini harus dipikirkan betul. Kita memang ada impact. Memang kemarin Kiai Imad sudah ngomong sudah hasil malak-malakin. Mungkin kalau soal-soal itu saya setuju ya. Malak-malakin itu sudah selesai memiliki di forum, minta dicium tangan, padahal masih muda, nggak punya ilmu. Itu kalau untuk itu memang itu. Tapi
kalau kemudian meruntuhkan seluruh bangunan ya, soal barokah, soal wah itu yang akan termasuk kiai nanti juga nggak dihormati nanti pada akhirnya ya. Jadi itu ya. Nah, sebenarnya ada pendekatan yang mungkin bisa menjadi jalan tengah. Kalau soal dokumen, mungkin itu akan terus terjadi ikhtilaf karena masing-masing punya. Ada di nas Al-Quran itu ada tersedia untuk meruntuhkan ini. Pertama ya, soal dalil innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat tampilan. Itu kan bisa ditafsirkan termasuk tampilan itu ya termasuk kedudukan, termasuk keturunan. Itu tidak dianggap oleh Allah itu. Kan begitu sebetulnya. Nah, itu juga sebetulnya itu menjadi senjata-senjata untuk menyadarkan itu bisa lebih tepat karena ada hujah yang kuat. Termasuk kemudian mengembangkan soal tentang al ulama warasatul anbiya. Pengertian waris ini ya, kan diutamakan kan. Nabi sampai mendeklir bahwa ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Bukan zuriyah, tapi ulama. Ulama, kalau zuriyah yang punya sambung nasab kebetulan punya karakter kayak ulama, ya ulama kemudian dibagi lagi. Tentu yang ulama yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadil ulama yang takut kepada Allah, yang punya tingkat ketakwaan, keilmuan, ketawaduan ya. Itu baru layak menjadi pewaris Nabi. Itu juga bisa untuk meruntuhkan argumentasi mereka berdasarkan dalil. Sehingga ada kesadaran langsung untuk kemudian memperbaiki baik akhlaknya. Tapi itu kelihatannya sulit, Mas Mukhlas, kalau tidak dilakukan dalam tataran gerakan, Mas. Ya memang ini kan semua kan dari narasi dulu. Al-Quran dan hadis sudah menyediakan bagaimana narasi ini kita kembangkan sehingga menjadi pemahaman bersama, menjadi visi bersama untuk menghadapi ini. Ya, jadi semua standarnya sama. Standarnya apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itulah ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Nah itu. Jadi innallaha la yanzuru ila suwar. Tidak melihat ini Gus atau apa, enggak. Yang dilihat itu ya memang qulubikum. Nah itu kan sudah tersedia. Kenapa ruang ini? Mari kita, kalau mungkin itu ya, kita mungkin gerakan untuk menyadarkan semua pihak ya, melalui pendekatan nas ini, saya kira bisa juga. Memang berat, tapi narasi kan harus segera disampaikan juga. Pemahaman ini ya dikonstruksi. Saya tadi sudah ngomong Mas, aku pengen nulis buku soal ini, meruntuhkan epistemologi, meruntuhkan nasab melalui konsep dalil ini. Bisa saja itu. Jadi kita lihat nanti dalami. Saya dukung Pak Mukhlas, bagus sekali itu. Ya. Iya, kita kumpulkan semua dalil-dalil itu untuk meruntuhkan sehingga orang tidak ada kemelinti atas dasar tampilan, atas dasar Gus, atas dasar zuriyah, atas dasar tapi benar-benar yakhsyallaha min ibadil ulama itu, Mas. Nah, itu mungkin saya usul itu aja sih ke depannya. Ya, mudah-mudahan ada perbedaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, cukup menarik sekali dan saya rasa ungkapan beliau, argumentasi beliau sangat penting dan perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita cerna seperti itu. Artinya sangat penting untuk kita pahami bersama. Soal pewaris Nabi, ketika kita berbicara tentang hal tersebut, maka kita akan menemukan al-ulama warasatul anbiya. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, bahwa ulama itu merupakan pewaris Nabi, jadi kita mesti juga memiliki sebuah kesimpulan bahwa ulama yang menjadi pewaris seperti itu, pewaris Nabi. Nah, kan di situ tidak memakai yang namanya duriyah, tapi misal nanti ada seorang duriyah seperti itu yang alim, masya Allah, artinya sudah memenuhi dikatakan seorang ulama ya beliau nanti ya pewaris para nabi. Artinya fokusnya itu mesti dikatakan dulu seorang ulama, masuk di dalam kategori ulama ya, ataupun orang tersebut mesti memenuhi syarat untuk menjadi ulama.
Nah, itu ya. Dan itu saya rasa penting untuk kita cerna kembali. Penting untuk kita pahami kembali, ya. Jadi argumentasi beliau, ya, yang saya pahami seperti itu. Dan mungkin itu saja, ya. Dan sebenarnya banyak argumentasi lain yang telah dia ungkapkan di dalam video barusan. Tapi yang terpenting ya kita mesti memahami ya dari berbagai argumentasi yang telah beliau sampaikan. Itu ya, kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik salah di dalam pemahaman ataupun sikap, ya. Jadi Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, mencerahkan. Dari saya, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.